Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita lompat sebentar ya dari Tokyo. Kita ke sebuah pulau yang, ya ampun, secara administratif masih Tokyo, tapi suasananya beda banget. Izu Oshima. Betul sekali. Lupakan dulu deh gedung-gedung tinggi, Tokyo itu ternyata punya sisi lain. Gugusan Kepulauan Vulkanik di selatan dan Izu Oshima ini yang paling gede. Bagian dari Taman Nasional Fuji Hakone Izu dan intinya yaitu gunung api aktif, Gunung Mihara. Nah, sumber kita kali ini lumayan beragam nih. Ada catatan perjalanan pribadi, panduan wisata, ya, bahkan sampai laporan sejarah sama legenda lokal. Jadi, misi kita kali ini mau coba gali cerita-cerita sejarah yang unik, terus sama permata tersembunyi di pulau ini. Yang mungkin nggak langsung kelihatan gitu, fokusnya ke sejarah sama tempat-tempat yang punya kisah lah. Iya, dan hampir semua cerita di Oshima itu, entah gimana ya, pasti nyambungnya ke Gunung Mihara. Kekuatan alam ini yang sampai dipuja sebagai Gojinka atau api suci, itu benar-benar ngebentuk pulaunya, legendnya, ya kehidupan orang di sana. Mari kita mulai dari jantungnya aja langsung. Oke, Gunung Mihara. Ini kan bukan sekedar gunung biasa ya. Ada cerita dahsyat apa nih di baliknya? Oh, dahsyat banget. Letusan besar terakhir itu tahun 86. Itu sampai maksa evakuasi seluruh penduduk pulau loh. Waktu itu sekitar 12.000 orang. Bayangin deh, 13 jam evakuasi satu pulau penuh. Wah, 12.000 orang. Iya, ini nunjukin betapa nyata banget gitu hidup dekat gunung api aktif. Sampai-sampai jalur pendakiannya aja ada bungker perlindungan. Itu intensi. Terus gunung ini juga main film. Saya sempat baca tuh soal koneksi sama Godzilla. Itu gimana ceritanya? Ah, iya ini sentuhan pop culture yang unik ya. Jadi di film The Return of Godzilla, itu tahun 84, si monster ini ceritanya dikurung di kawah Mihara. Oh, di kawahnya? Iya. Nah, ironisnya, 2 tahun kemudian, gunungnya beneran meletus hebat. Sampai ada gosip waktu itu katanya Godzilla ngamuk dikurung. Haha. Haha, ada-ada aja ya. Makanya jangan kaget deh kalau Anda nanti lihat ada pernak-pernik Godzilla di sana. Ini cara unik mereka menerima sejarah dan kekuatan alam, ya termasuk lewat mitos modern gini. Menarik. Dari sesuatu yang merusak jadi ikon lokal yang unik. Oke, selain Godzilla nih, landscape apalagi yang terbentuk oleh Mihara yang, wah, ini harus banget diketahui. Kita harus ngomongin Urasabaku, artinya gurun belakang. Ini bukan bukit pasir biasa loh ya. Ini satu-satunya tempat di Jepang yang resmi diklasifikasikan sebagai gurun. Serius? Gurun? Di Jepang? Iya, serius. Tanahnya itu hitam legam dari skoria, kayak kerikil vulkanik gitu. Hampir nggak ada tumbuhan karena gas vulkanik. Sumber kita ada yang bilang kayak jalan di bulan. Wah, gurun hitam? Susah dipercaya ya, ini cuma beberapa jam dari Tokyo. Kontras banget pasti rasanya. Selain gurun nih, ada lagi nggak mahakarya geologi lain? Yang katanya mirip kue lapis itu apa ya? Ah, itu pasti Chiso Daisetsu Danmen. Ini penampang lapisan tefra raksasa. Adanya di sisi barat daya pulau. Tefra itu material vulkanik ya, kayak abu sama batu apung dari letusan dulu. Bayangin aja, tebing tinggi, 20-30 meter, panjangnya 600 meter lebih. Terus ada garis-garis horizontalnya, nah itu yang bikin mirip kue lapis Baumkuchen. Jadi tiap garis itu bekas satu letusan gitu? Tepat, diperkirakan ada sekitar 100 lapisan dari letusan besar selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun? Iya, jadi kayak kita baca buku sejarah bumi setebal 20.000 tahun yang kebuka lebar gitu. Kalau nyetir di jalan dekat situ, satu sisi laut biru, sisi lainnya kue raksasa ini. Keren banget visualnya. Gila sih. Ngelihat waktu yang kayak membeku gitu ya. Luar biasa. Ada lagi nggak formasi unik lain yang mungkin kelewat kalau kita nggak tahu? Ada nih, di sisi timur pulau yang biasanya lebih sepi. Namanya Fudeshima, artinya pulau kuas. Ini pilar batu tinggi gitu, berdiri sendirian di laut. Sisa kaldera gunung api purba yang udah terkikis. Oh, pantesan namanya Pulau Kuas ya? Iya, bentuknya emang mirip kuas kaligrafi. Ini permata tersembunyi lagi nih buat yang suka lanskap dramatis plus cerita geologinya. Semua ini ya, itu tadi makin nguatin rasa hormat ke Gojinka. Kekuatan alam ini emang nggak cuma ngebentuk batu ya, tapi juga sejarah manusianya. Oke, kita geser yuk ke selatan pulau, ke Pelabuhan Habu. Kayaknya tempat ini punya jiwa sendiri ya? Betul, Pelabuhan Habu ini unik banget sejarahnya. Dulu itu danau kawah, terus nyambung ke laut gara-gara tsunami purba.
Sempet rame banget jadi pelabuhan penunggu angin. Sekarang sih lebih tenang, tapi justru itu, pesona retronya era Meiji sama Showa masih kerasa banget. Banyak rumah tua yang sekarang diubah jadi kafe atau penginapan sama pendatang baru yang kreatif. Saya baca juga ada kaitannya sama sastra ya. Itu pasti nambah lapis sejarahnya lagi dong. Banget. Novelis Nobel Yasunari Kawabata di novelnya yang terkenal, Gadis Penari dari Izu atau Izu no Odoriko, itu nyeritain Habu sebagai kampung halaman si penari. Oh, pantesan. Ini ngasih aura romantis sama nostalgia gitu ke pelabuhannya. Ada museum Odoriko no Sato kecil juga di bekas penginapan yang didedikasikan buat ini. Jadi bisa ngerasain atmosfer novelnya di sana. Menarik banget. Jadi bisa napak tilas sastra sambil nikmatin suasana retro. Nah, di antara tempat-tempat baru yang ngidupin rumah tua itu, ada yang benar-benar khas Oshima nggak? Salah satu yang disebut di sumber kita itu Tokyo Foneten. Ini kedai taiyaki. Kue bentuk ikan itu, Oh, taiyaki. iya, tapi bukan cuma tempatnya unik. Nuansanya kayak yoga meditasi gitu, tapi menunya. Mereka punya taiyaki gurih isi ham sama keju. Ini langka banget. Terus ada juga taiyaki ijo dingin dari daun ashitaba khas pulau. Hah? Taiyaki gurih, ham keju. Baru denger saya. Iya kan? Ini contoh gimana tradisi taiyaki ketemu sama inovasi lokal. Nah, deket situ juga ada Minato Sushi. Ini nyajiin bekko sushi khas Oshima. Beko sushi. Itu apa lagi? Bekko sushi itu irisan ikan, biasanya ikan putih, direndam kecap asin pedas pakai cabe. Warnanya jadi kuning keemasan gitu, kayak bekko atau cangkang penyu. Makanya namanya bekko. Oh, jadi agak pedas gitu ya? Iya, sedikit pedas. Dulu ini cara buat ngawetin ikan, sekarang jadi kuliner khas. Rasanya unik. Ini contoh lagi nih gimana kebutuhan masa lalu jadi cita rasa khas hari ini. Dari lanskap vulkanik, sastra, sampai kuliner unik. Oke, sekarang kita coba mundur lagi ke masa lalu nih. Oshima ini kan juga terkenal jadi tempat pengasingan ya. Terus ada legenda pemberontak juga. Minamoto no Tametomo itu sering banget disebut. Bener. Ini salah satu legenda historis yang paling kuat di Oshima. Tametomo ini samurai pemanah legendaris dari abad ke-12. Setelah kalah perang saudara, pemberontakan Hogen tahun 1156, dia dibuang ke Izu Oshima. Dibuang ya? Tapi legendanya bilang dia nggak pasrah gitu aja. Malah katanya bangun kekuatan lagi, ngelatih pasukan, sampai nguasain pulau-pulau Izu. Wah, keren juga ya ceritanya. Udah dibuang malah jadi penguasa. Terus ada jejaknya nggak yang bisa kita lihat sekarang? Itu kan yang bikin seru kalau ada bukti fisiknya. Ada, dan ini salah satu hidden gem sejarahnya yang keren banget. Dekat pelabuhan Motomachi, ada situs bekas kediamannya ditandai sama Akamon. Akamon, gerbang merah. Iya, gerbang merah. Warna merah ini kan biasanya cuma buat bangsawan tinggi. Fakta kalau seorang buangan pakai gerbang merah, itu nunjukin status yang luar biasa. Atau ya, emang dia punya kekuasaan nyata di pulau itu. Bahkan katanya nemu sisa pos pengintai sama terowongan pelarian yang katanya nyambung ke laut. Serius ada terowongan? Wah, ini bener-bener ngidupin legendanya ya. Bukan cuma cerita. Betul, gerbang merah itu jadi bukti bisu statusnya dia. Nah, selain Tametomo, ada legenda lokal lain yang dampaknya masih kerasa sampai sekarang. Ya, yang mungkin masih ada tradisinya gitu. Kabur, tapi ditolak pulau lain. Takut kena pembalasan. Akhirnya, mereka semua tewas di laut tanggal 24 Januari. Aduh, tragis ya. Terus arwahnya kembali? Ini nih bagian menariknya biasanya. Konon gitu. Roh pendendam mereka, Onryo, katanya balik tiap tanggal 24 Januari. Nah, ini melahirkan tradisi unik yang masih jalan loh sampai sekarang. Masih ada? Gimana tradisinya? Jadi pas malam 24 Januari itu, penduduk Izumizu tinggal di dalam rumah, nggak boleh lihat ke laut. Terus pasang jimat pelindung kayak daun holly atau tobera di pintu. Bahkan ada satu keluarga turun-temurun yang tugasnya khusus menyambut arwah ini di pantai. Wah, gila. Ritual komunal yang lahir dari tragedi sejarah ya, benar-benar hidup legendanya. Di dekat area Izumizu ini katanya ada Senzu Kiritoshi juga ya, jalan setapak yang nembus batu. Betul, jalan setapak sempit gitu, banyak yang anggap ini power spot. Tempat berenergi kuat, mungkin auranya juga nyambung ya sama legenda Kainan Hoshi dari area situ. Jadi Oshima ini emang lapisannya banyak banget ya, tempat buangan bukan cuma Tametomo kan ya, ada Enno Gyoja juga disebut, terus ada legenda heroik, legenda tragis, tapi ada juga sisi sejarah modern yang agak suram ya terkait Mihara.
Iya, penting juga sih buat lihat gambaran utuhnya. Dengan sensitif ya kita bahas ini, perlu dicatat kalau tahun 1930-an itu Mihara sempat jadi lokasi bunuh diri massa. Oh iya, Iya, ini fenomena sosial yang tragis dari zaman itu. Terus yang lebih baru, tahun 2013 ada Topan Wipah yang bikin tanah longsor parah, banyak korban jiwa. Ini ngingetin kita kalau hidup dekat alam Oshima itu ya ada tantangannya juga. sejarah yang kompleks ya, dari pemujaan Gojinka sampai tragedi modern. Oke deh, sebelum kita rangkum, kita sentuh dikit soal flora khasnya. Tadi disebut Ashitaba di Taiyaki, tanaman ini memang spesial banget ya. Spesial banget, Ashitaba itu kan artinya daun esok hari. Ini endemik Izu, namanya gitu karena vitalitasnya kuat banget. Katanya dipetik hari ini, besok udah numbuh lagi. Wah, cepet banget. Iya, kayak nutrisi juga, dipakai buat macem-macem. Tempura, es krim, rasanya unik sih, agak mirip peterseli katanya. Terus teh, bahkan sampai kosmetik. Kalau mau cari produknya, bisa ke pasar lokal kayak Burato House. Oke, terus ada bunga ikonik pulau ini juga kan ya? Tsubaki. Nah, betul. Tsubaki atau Camellia Jepang. Ini kayak mawar musim dinginnya Oshima dan jadi simbol pulau banget. Ada jutaan pohon tsubaki liar di sana. Minyaknya terkenal buat kosmetik. Oh, minyak tsubaki itu dari sini ya? Iya, bunga ini juga jadi motif kostum tradisional wanita Oshima yang disebut angkosan. Biasanya gaun katun motif kotak-kotak biru tua gitu. Kalau mau lihat banyak jenisnya, ada Taman Tsubaki Hana. Plus bonus pemandangan Fuji sama ada kelinci-kelinci ramah. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, Izu Oshima ini benar-benar pulau yang punya banyak wajah. Kayaknya deket dari Tokyo, tapi begitu sampai sana, dunianya beda banget. Dibentuk sama gunung api Gojinka itu. Ada lanskap unik kayak gurun hitam Urasabaku, terus tubing Baum Kuchan tadi. Iya, ditambah lagi sama lapisan sejarahnya yang tebel. Ada legenda pemberontak kayak Tamatomo lengkap sama bukti gerbang merahnya. Ada tradisi yang masih hidup dari tragedi Kainan Hoshi. Terus jejak sastra Kawabata di pelabuhan Habu yang retro itu. Sampai cita rasa unik kayak Beko Sushi sama Ashitaba. Belum lagi sisi kelam sama tantangan alamnya tadi. Semuanya ada di sana, berdampingan. Kekuatan alam, sejarah heroik, tragedi, tradisi unik, sentuhan modern, sama pesona tersembunyi. Kayak mikrokosmos yang menarik banget ya, padahal cuma selemparan batu dari salah satu kota terbesar di dunia. Nah, ini mungkin bisa jadi satu perenungan nih buat Anda yang dengerin. Gimana ya sebuah komunitas selama ratusan tahun itu bisa ngerajut cerita, tradisi, bahkan identitas mereka sendiri. Dari kehidupan yang terus-menerus dibawa bayang-bayang sekaligus berkar dari gunung api aktif. Atau mungkin seberapa sering sih kita ngelewatin kisah-kisah luar biasa yang sebenarnya tersembunyi di tempat-tempat yang kelihatannya biasa aja atau dekat dari kita, cuma karena kita nggak sempat atau nggak kepikiran buat lihat lebih dalam aja. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Izu Oshima. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru dan mungkin ya sedikit percikan inspirasi. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.